Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sangat senang sekali bisa bertemu kembali di hari kedua ini Bapak Ibu dalam pelatihan Google for Education, khusus untuk guru SD, SMP di Kabupaten Kaur. Jadi Bapak Ibu semua, materi kita hari ini ada 3 nanti. Yang pertama tentang Google Sheet, yang kedua adalah tentang Google Meet, sama satu lagi namanya Google Calendar. Ya. Jadi ada 3 materi itu. Tapi sebelum 3 materi itu kami sampaikan, kami ingin mengevaluasi terlebih dahulu. Ada yang sudah mengumpulkan tugas dan ada yang mengumpulkan hanya kosong saja. Ya, izin share Bapak Ibu semua untuk hari ini. Bagi yang belum paham nanti bisa mengikuti ya. Baik, di tugas kelas, sekali lagi diingatkan di tugas kelas. Saya masuk ke tugas kelas ini. Oke, ini adalah di hari pertama Bapak Ibu ya, di hari pertama, dan diperhatikan tugas praktek 1, Nah, jadi dari ada 5 yang mengerjakan kemarin, ada 5 yang mengerjakan, itu ternyata hanya 2 yang melewati ketuntasan ya. Artinya sudah cocok dengan panduan praktek ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat yang menyerahkan 1 ini. Nah, kita lihat yang menyerahkan 1 ini belum ada siswa jika tidak ada yang ditinjau. Oke, berarti ini tidak ada siswa yang menyerahkan kembali ya. Saya press dulu. Jadi ada beberapa pekerjaan ya, beberapa pekerjaan yang hanya tidak mengerjakan dan kosong gitu ya. Oke, kita tunggu refresh dulu Bapak Ibu. Oh iya, aku pencet. Ya, tugas praktek 1 ya. Siapa yang bisa jadi co-host ya? Saya jadikan co-host ya, karena untuk memantau ada yang mic hidup ya. Karena kalau saya sampai presentasi ada yang mic hidup, enggak bisa mengontrol ada yang mic. Pak Saban atau Pak Melbi bisa jadi co-host? Bisa memantau mematikan mic yang sedang hidup? Bisa, Pak. Oke, saya jadikan co-host ya. Mic co-host. Oke, satu lagi ada si Melbi ya, cari Melbi dulu. Ada 2 co-host, jadi biar dibantu bisa, nanti. Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Oke, dua-duanya sudah ya. Jadi mohon dibantu Pak Saban dengan Pak Melbi nanti kalau ada yang tolong di mute ya. Karena ya, Pak, ya. Karena sambil presentasi nggak bisa memute ya. Baik, saya ulangi. Izin share lagi. Oke. Nah, kita perhatikan ada 2 yang dinilai, ada 1 yang menyerahkan, ada 156 yang diberikan. Artinya ada 156 yang di dalam classroom ya. Mungkin ada yang double ini, ada yang double menggunakan Gmail, ada yang menggunakan belajar.id.
Oke, ini ada Aryan Saputra yang sudah mengumpulkan, menyerahkan tugas yang belum dinilai. Oke, di sini, nah kita akan melihat hasil pekerjaannya. Nah, kemarin ada 3 orang yang hanya mengumpulkan belangko kosong ya. Belangko kosong itu artinya tidak ada yang dikerjakan di Google Slide. Oke, contoh dulu. Ini saya ini device-nya saya matikan dulu karena banyak yang hidup ya. Oke. Karena kalau banyak hidup ini jadi lambat ya. Ntar saya matikan dulu. Oke, ini ya jalan ya. Nah, di sini petunjuknya adalah ini sudah benar ya. Ini exam material sudah benar. Kemudian di share-nya sudah benar. Nah, kemarin ada yang tidak ada sama sekali ya. Jadi ikuti saja panduan yang sudah kami berikan ya. Oke, ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masih ada yang kurang. Jadi masukkan word art dengan cara klik sisipkan insert drawing pilih. Jadi masukkan word art ini, lihat panduannya Bapak Ibu ya. Lihat panduan nanti di sini saya komen jika ada yang salah, nanti klik komen, ini klik komen di sini. Nanti diperbaiki Bapak Ibu yang di mana yang kami komen ini, kami komentari. Mohon, lepas lagi, ini komentar. Nah, mohon diperbaiki dengan melihat contoh panduan pada praktek 1. Oke, ini nanti akan diperbaiki ya si Aryan Saputra. Kemudian apa lagi? Oke, ini doc-nya sudah. Ini header-nya sudah. Nah, ini dalam Google Doc judul Google For You, masukkan catatan kaki. Ini juga salah catatan kakinya. Ya. Screenshot judul file Anda. Ini buat catatan kaki. Ini belum ini ya. Jadi mohon diperbaiki. Perbaiki dengan catatan kaki. Oke, kemudian ini filosofi. Oke, jangan coba boleh Google Slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu diperjelas ya screenshot-nya. Artinya email rekan mana yang di screenshot. Ini file YouTube. Ini perasaan ini pernah mencontoh sebelumnya ini ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, kami tahu mana yang asli, mana yang yang tidak ya. Nah, ini di akun ini kan kelihatan. Sebut lagi, di akun yang Bapak Ibu gunakan itu adalah akun ini ada pakai K ya. Nah, di ini. Nah, ketika di bawah ini nggak kelihatan ini punya akun siapa gitu ya. Ini pakai akun siapa ini? Yang digunakan akun siapa. Jadi kelihatan oleh kami ketika di zoom. Nah, tadi di atas pakai K, ini di bawah pakai S gitu ya. Nah, jadi kami hanya proses saja Bapak Ibu. Jadi tidak pula nanti, yang penting Bapak Ibu proses ini mengetahui dengan apa yang kita lakukan ya. Kalau kita memulai dengan benar, jadi hasilnya akan benar gitu. Nih contohnya ini ya, menggunakan akun S gitu. Padahal di atas ada
kita menggunakan akun belajar.id ya. Ini. Jadi khusus akun belajar.id ketahuan di sini. Jadi mohon diperbaiki, Nah, perbaiki dan dikerjakan dengan proses yang benar. Oke, kami kembalikan lagi untuk diperbaiki. Kami posting, kemudian kami kembalikan. Oke. Nah, itu salah satu yang terkendala. Jadi sering-sering saja bertanya jika ada masalah. Jadi proses pembuatan itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Ini sudah kami kembalikan dan tidak ada lagi, tunggu dulu prosesnya, dan tidak ada lagi yang oke, kita perhatikan. Saya refresh saja classroom-nya. Oke, jadi ini dua yang sudah dinilai. Nah, silakan Bapak Ibu, misalkan ini yang saya nilai contoh, oh dua-duanya ternyata jadi co-host ya. Ada Pak Saban, ada Melby yang nyerjakan. Artinya cocokkan dengan Bapak Ibu semua. Oke, saya perlihatkan dulu yang sudah dikerjakan, yang sudah dinilai 100. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke. Yang sudah dinilai, saya lihat dulu. Salah satunya adalah oke, masih proses mutar-mutar. Nah, ini nanti ya, ini nanti kalau misalkan saya lihat salah satunya, ini yang sudah dinilai, nanti ada muncul, ada kelihatan di Bapak Ibu semua yang sudah dinilai, ada di bagian itu ada nilainya dapat 100/100 ya. Kalau itu sudah benar. Oke, ini ada nilai 100/100. Ada komentar, ini ada komentar kami berikan ya, terima kasih sudah mengerjakan tugas praktek 1 dengan baik dan benar. Oke, isi dalamnya adalah kita tunggu di isi dalamnya. Jadi setiap yang kami serahkan kembalikan itu ada komentar yang kami berikan ya, mana yang diperbaiki. Jadi supaya Bapak Ibu mengikuti proses ini dengan baik ya. Tidak pula kejar-kejaran Bapak Ibu, masih ada 1 minggu waktu. Yang penting paham bagaimana membuat tugas ini, karena tugas kita ini bukan hanya satu ini saja Bapak Ibu. Tugas kita juga adalah untuk membantu kawan-kawan lain memahami Google for Education. Ya. Jadi paham diri kita, jadi akan paham juga untuk orang lain ketika kita menyampaikan, membantu kawan-kawan lain untuk mengerjakan bagaimana menggunakan Google for Education. Oke, ini contoh yang dikerjakan ya. Oke, ini. Jadi semuanya sesuai dengan yang dicontoh ya. Bapak Ibu sini wajib nyontoh ya, wajib nyontoh. Jadi ini, perhatikan saya hanya melihat ID misalkan belajar dan ada gambarnya, ada gambar di bagian ini ya, di bagian belajar.id. Jadi sampai ke proses pada akhirnya. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini sampai ke bagian belajar.id-nya juga masih muncul ya Bapak Ibu ya. Belajar.id-nya masih muncul juga. Ini belajar.id sampai muncul juga. Jadi sampai ke slide yang di bawahnya gitu. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri kalau kita menggunakan akun belajar.id. Nah, sampai ke bawahnya. Jadi mana pekerjaan kita. Oke, nah sampai sini juga kelihatan gitu ya, belajar.id-nya.
Nah, itu ya, Bapak Ibu semua, seperti itu yang kita lakukan proses untuk praktek 1. Jadi tidak bisa dikerjakan hari ini, ya besok masih ada sampai 1 minggu semuanya ya. Misalkan hari ini kita kerjakan, berarti paling lambat jadwalnya adalah kelihatan di sini paling lambat tanggal berapa? Paling lambat kelihatan di bagian classwork, Bapak Ibu, kelihatan di sini. Kelihatan di bagian tugas kelas, ada namanya due date-nya. Kalau pakai bahasa Inggrisnya ada batas waktunya. Nih, misalkan praktek 1 tadi ya. Praktek 1 itu tenggat waktu, ini ada bacaan tenggat 25 Februari jam 23.59. Ini kalau tugas praktek 1. Tugas praktek 2 ada batasnya lagi sampai tanggal 26. Nanti praktek 3 nanti sampai tanggal 27. Artinya 1 minggu yang diberikan. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah membuat biodata, sekali lagi di D1 ada biodata peserta. Ada biodata peserta. Oke, nah di biodata ini tadi malam sudah juga saya share di WA caranya. Sudah saya perbaiki ya. Sudah kami perbaiki lebih rapi lagi dalam hal background atau dalam bentuk tata letak dari biodata. Jadi kita tunggu prosesnya. Ini kami tutup dulu. Oke, tunggu proses. Nah, di bagian ini nanti, di bagian biodata ini yang sudah kami share kemarin. Jadi pilih salah satu biodata Bapak Ibu semua. Ya. Mudah-mudahan tidak berubah lagi ya. Wow, ada yang copy lagi ya. Ada yang copy lagi, ada yang berubah lagi. Foto saya sampai nggak kelihatan ya. Oke. Nah, caranya adalah buka file ya. Jadi silakan di ini buka file dan ini sangat mudah Bapak Ibu tinggal buka file. Apa nih kok bisa gini, no? Oke, ini contoh misalkan Bu Betaria misalkan ya. Saya klik di sini di bagian Bu Betaria ini ya. Di bagian Betaria kemudian buka file. Aduh, ini masih mutar juga ya. Oke, buka file kemudian ada bacaan download ya. Makanya ini download. Kemudian pilih di bagian download ini ada bacaan nih, gambar JPEG. Artinya gambar JPEG, slide saat ini. Jadi mana yang kita klik, jadi itu yang terdownload. Gambar PNG. PNG itu adalah transparan di belakang. Nah, kalau kita dalam bentuk apa namanya Microsoft PowerPoint juga boleh, dalam bentuk PDF juga boleh. Tapi yang kami sarankan adalah dalam bentuk JPEG saja. Download, file download dalam bentuk JPEG. Jadi ketika klik JPEG, ini akan terdownload otomatis. Maka akan keluar seperti ini hasilnya. Ya. Akan keluar seperti ini. Jadi saya klik, sudah selesai itu. Tinggal saya buka, nanti muncul hanya slide ini saja yang muncul ya. Nanti kita tunggu. Ini prosesnya untuk dibuka ya. Oke, saya tutup dulu yang ini.
Oh, nggak bisa nutup. Oke, ini jadi cukup hanya ini saja ya. Teknologi tidak akan digantikan. Oke. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang quotes-nya atau apa bahasa Ibu motivasi silakan nanti diubah saja. Jadi seperti itu ya caranya. Oke. Oke, itu saja untuk permulaan ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi, saya stop share dulu. Silakan jika ada pertanyaan tentang tugas praktek 1. Bisa di chat, coba saya baca di chat. Oke. Ada? Silakan atau raise hand jika pertanyaan yang tugas 1 Bapak Ibu, tugas praktek 1, jika ada yang masih kebingungan. Bu Simeriah, kok ada raise hand? Izin bertanya, Pak. Ya, Suganda. silakan Pak Suganda. Pak, untuk tugas praktek 1, apakah ada modulnya, Pak? Selain rekaman itu, apa ada modulnya supaya kita bisa panduannya lebih detail lagi, Pak, sambil kita mengerjakan? Oke. Di panduan belum ini ya. Jadi Iya, Pak. Terkadang kayak ada langkah-langkahnya ya, Pak, yang agak kurang. Ya, Pak, kalau di video kan agak panjang kan. Mungkin ada langkah-langkahnya yang mungkin klik ini, klik itu langsung bisa. Kalau ada Oke. panduan modulnya. Oke, Supaya siap. lebih. Baik, Terima kami kasih, share Pak. dulu ya, kami share dulu. Jadi Bapak Ibu sambil ini silakan nanti buka belajar.id ya, buka belajar.id. Jadi oke, kita tunggu. Nah, di belajar oke, ini kok jadi gini. Belajar.id. Belajar.id. Ini akun khusus pembelajaran.id. Nah, oke. Di sini nanti oke. Kita akan masuk ke bagian saya cari yang 30 hari ya, 30 hari. Mana 30 hari itu ya? Ada 30 hari. Nah, ini ada 30 hari. Satu minikan. Webinar. Nah, saya dapat 30 hari. Saya tunjukin ya, biar mudah ngerjakan. Ini webinarnya ya. Ada namanya 30 hari belajar di mana saja dengan, oh ya ini nih. Saya ulangi ya. Kita tutup lagi ini. Bapak Ibu menuju belajar.id. Kemudian ini ada panduan penggunaan aplikasi pembelajaran dengan akun pembelajaran. Ini misalkan penggunaan Google Suite untuk kegiatan pembelajaran dan cara buka saja ini Bapak Ibu, belajar di mana saja ini. Jadi sudah itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada banyak ini ya. Banyak minggu 1 apa yang dikerjakan gitu ya. Nah, belajar di mana saja di sini perbedaan ini sudah ada. Ini kemarin. Nah, ini kemarin sudah ada. Nah, setiap ini kan 30 hari. Oke, ini semua ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk teks. Ini akun bentar ini. Nih.
Minggu kedua mengajar interaktif, ini menggunakan Classroom. Ini Classroom nanti hari ketiga. Nah, di sini judulnya saja silakan 30 hari pertama akun belajar.id. Jadi semuanya lengkap ada di sini ya. Membuat dokumen, di sini juga ada ya. Ini membuat dokumen ada, Google Doc-nya, kemudian membuat presentasi juga ada di sini. Nah, ada dalam bentuk teks, ada juga dalam bentuk video. Mengenal Google Slide, kecanggihan Google Slide juga buka di sini. Kemudian minggu ketiga interaksi dengan email belajar.id. Nanti ada email juga di sini. Semuanya seperti ini Pak Suganda ya. Mudah-mudahan bisa Pak. direkam. Baik, Ya. Pak. Jadi memang kita harus banyak ini ya, banyak dengar dulu, praktek ya, dengar dan kita praktekkan. Nah, semuanya sudah terintegrasi ada di sini. Oke. Dan membuat Google Form juga ada di sini ya, semuanya ada di sini. Oke, itu Pak Suganda jawabannya. Sekali lagi buka Ya, Pak. di Baik, Pak. buka di akun belajar.id, kemudian buka panduan ini ya. Dan Baik, Pak. semuanya Baik, sudah ada. Baik. Ada lagi yang lain? Kecuali Pak Suganda? Biodata nampaknya tidak sesuai dengan nomor peserta, isi bagian yang kosong saja Pak. Boleh yang kosong saja, tapi jangan sampai bagusnya per daftar peserta yang lebih enaknya. Jadi biar orang tidak ganggu. Mari berkelompok saja Pak, mengerjakan tugas yang diberikan. Ya silakan yang berkreatif ya boleh berkelompok silakan ya untuk mengerjakan. Karena bagi yang memang lagi awam ya memang harus ada tutorial tatap muka ya. Bagi yang awam betul dengan gunakan Google Suite for Education itu harus ada yang membimbing. Nah, saling bantu Bapak Ibu ya, saling bantu karena tidak mungkin kita hanya berdiri sendiri. Contoh misalkan yang sudah selesai ada Pak Saban, ada Melbi, ada banyak di dalam ini yang sudah mahir ya, ada Pak Romi juga ya, Romi Dwi Sari, ada Alian Suendra. Jadi bekerja sama akan lebih baik ya. Oke. Terus ini saya awam nggak apa-apa ya. Nanti yang penting saya tuh senangnya gini, Bapak Ibu sudah mau belajar saja di grup ini sudah sangat senang sekali ya. Karena semua berawal dari awam, berawal dari keingintahuan dan nanti akan menjadi kebiasaan ya. Pak, tugas itu gimana cara ngirimnya karena kemarin ketinggalan. Oke, nanti cara tugasnya nanti saya praktekkan di bagian kedua ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah lewat 35 menit, saya akan menyampaikan materi kita hari ini. Izin share lagi Bapak Ibu semua. Oke, di sini di day 2 ya, di day 2 ada panduan praktek 2. Kita buka panduan praktek 2. Saya tutup lagi ini. Buka panduan praktek 2 dan dibuka apa yang harus kita kerjakan. Ya. Oke, tunggu prosesnya. Kemudian saya masuk ke akun saya satu lagi untuk mengerjakan prakteknya. Buka akun satu lagi untuk mengerjakan prakteknya. Oke. Jadi sambil saya praktekkan sambil lihat contoh. Classroom. Oke. Ini saya buka dua Google Chrome. Yang satu adalah panduan. Oke, panduannya ini. Jadi panduannya seperti ini. Kita akan belajar Google Sheet dan Google Calendar serta Google Meet. Ya. Oke.
Di tugas kelas, tadi saya buat tugas praktik 1. Coba, ini pasti belum bisa mengerjakan. Karena belum saya buat salinan. Hanya dapat melihat saja. Saya ubah menjadi, kok hanya bisa ini ya? Bisa dapat mengedit file. Tugas. Oke, bentar. Kita buat dulu supaya ada yang bisa praktek. Karena kalau tugas kelas tadi tidak dibuat bisa berbagi file, tugas praktek 2. Saya edit dulu. Wow, ini nggak bisa ini. Oke, saya hapus saja dulu yang ini. Saya hapus dulu tugas praktek 1 ini. Hapus dulu. Supaya Bapak Ibu bisa ngerjakan ya. Saya buat dulu tugas kuis. Tugas kuisnya. Tugas praktek 1. Praktek 2. Kemudian kerjakan sesuai dengan panduan pada panduan contoh praktik 2. Contoh praktik 2. Oke, tambahkan file. Oke, drive saya. Tugas praktik 2. Praktik 1, praktik 2. Oke, ini saya pilih, sisipkan. Kemudian ini saya pilih menjadi buat salinan untuk setiap siswa. Kemudian waktunya adalah ini tanggal 19, berarti tanggal 26. Jamnya adalah jam 23.59. Kemudian di bagian topiknya adalah D2. Oke, kemudian saya tugaskan ke Bapak Ibu semua. Oke, baru bisa dipraktekkan ya. Baik, saya sudah buka panduan ini. Panduan ini. Oke, silakan Bapak Ibu sambil lihat contoh juga. Ya. Kita akan mengerjakan tugas praktik 2 ya. Ini saya di praktik 2, tugas praktik 2. Oke. Oke, pelan-pelan ya. Kita mulai praktek. Kita lihat panduan lagi. Google Sheet dulu. Jadi Bapak Ibu semua, di bagian ini kita minta adalah screenshot satu Google Sheet mengganti warna sel Google Sheet ya. Jadi caranya adalah silakan Bapak Ibu semua gunakan Google Drive ya, gunakan Google Drive misalkan tadi, atau tidak usah Google Drive, buka saja di Classroom-nya. Nanti titik 9 ini, sekali lagi titik 9 ini pilih menjadi spreadsheet ya, spreadsheet. Jadi kalau di Microsoft itu namanya Excel, tapi kalau di Google namanya spreadsheet ya. Pilih spreadsheet. Oke, kemudian kalau sudah pilih spreadsheet, silakan sambil praktek juga. Kalau Bapak menggunakan 2 device, Bapak Ibu menggunakan 2 device, pilih kosong. Kemudian lihat panduan, apa dimintanya panduannya adalah dengan mewarnai. Jadi ada CDE. Jadi CDE. Jadi saya ambil di bagian CDE saya warnai. Ini C, ini mewarnainya. Ini gampang, ini merah misalkan. Kemudian ini lagi, ini warna kuning, ini hijau. Misalkan seperti itu. Nah, hasil ini Bapak Ibu, hasil ini seperti biasa kemarin sama, tinggal di print screen. Mau pakai snipping tool atau mau pakai fast tone boleh screenshot-nya. Kemudian saya pastikan tugasnya di sini. Ctrl V ya. Ctrl V atau paste. Nih. Sudah selesai satu ya.
Satu Google Sheet mengganti warna sel Google Sheet. Oke, yang kedua, screenshot satu Google Sheet dengan nama daftar nilai dengan tabel 1 nama siswa, ujian 1, ujian 2. Oke, perhatikan di bagian contoh. Oke, kita ke halaman nomor 2-nya, bagian contoh. Kita minta nama, nilai 1, nilai 2, rata-rata, ya. Oke. Saya buka file baru saja, file new saja. Oke, saya stop dulu karena ada yang share. Oke, ini mudah ya Bapak Ibu ya. Tinggal buat nama sama seperti di Excel Bapak Ibu ya. Tinggal nama ujian 1, ujian 2, kemudian namanya siapa gitu ya. Misalkan Ali, ini ada Sukma, misalkan seperti itu ya. Nilainya ada yang 90, ada yang 70, ada yang 86, misalkan ada yang 65, seperti itu ya. Kemudian rata-rata. Nah, cara menghitung rata-ratanya adalah sesuai rumus kita ya. Kalau sudah terbiasa kerja di Excel, sama dengan rata-rata itu adalah average, ya, average dan kurung cukup ini, yang ini sampai sini, kemudian tutup, enter. Ya, kemudian copy saja, tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Dah, seperti itu ya. Dan diminta untuk apa? Diminta untuk menyebutkan, oke, ini satu tadi, sorry. Dan nilai satu komentar disebutkan alamat email akan di kelas. Jadi, misalkan ini tinggal klik kanan, kemudian dia minta apa ya? Minta apa? Minta komentar. Oke, minta komentar. Klik kanan ini, kemudian ada namanya komentar. Oke, saya minta misalnya ini. Saya klik email saya sendiri. Nah, jadi pilih ini. Nah, buat ya. Ya, mohon kerjasamanya. Seperti itu saja, silakan. Pokoknya bahasa apa saja silakan. Penting di komentar. Kemudian kalau sudah di komentar seperti ini, silakan di print screen. Sudah print screen, di paste di bagian kosong sini. Oke. Ini mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal diperbesar saja kalau ini kecil. Oke. Lagi yang berikutnya adalah urutkan data menggunakan fungsi sort berdasarkan nilai terendah di atas. Berdasarkan nilai terendah. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Wajib dicontoh. Pakai nilai sort. Nah, bagaimana lihat sort ini? Artinya mensortir ya dari nilai terendah di atas. Oke, caranya adalah oke, ini tadi. Oke, sudah. Ini silakan di blok Bapak Ibu. Kemudian di sini ada bacaan sort. Tampilkan filter. Tampilkan filter. Ya. Kemudian buat tampilan filter baru. Oke. Dia akan berubah seperti ini hasilnya. A sampai Z. Gitu ya. Oke, kalau mau saya ulangi. Ini bloknya salah bloknya. Bloknya adalah seperti ini saja, bloknya B, C, D gitu ya. Kemudian dibuat filter. Seperti kita kerjakan di, nah ini urutkan dari Z ke A. Z ke A misalkan. Oke, nggak ada perubahan ya.
Karena tadi ada yang kecil, ada yang besar. Oke, seperti itu caranya. Jadi tunjukkan saja shotnya seperti ini ya. Nah, ada namanya bagian shot seperti ini. Dah tinggal di print screen. Print screen, kemudian pastekan ke tugas kita. Oke, selesai. Nomor 3 ya. Kemudian yang ke berikutnya, screenshot satu diagram dari rata-rata ini. Oke, kita perhatikan kembali ke panduan. Jadi semuanya perhatikan ke panduan. Nah, ini gampang Bapak Ibu, tinggal katanya minta screenshot diagram dari rata-rata nilai. Oke, caranya adalah blok lagi. Coba semuanya kita blok ya. Semuanya kita blok. Kemudian kita ada gambar namanya sisipkan diagram. Saya perbesar dulu. Ini saya perbesar ya. Nah ini mana tadi? Oh kelewatan ya. Nampak besar. Ini ada bacaan grafik di sini. Sisipkan grafik. Oke, akan muncul namanya grafik nanti. Tunggu sebentar. Oke, ini grafik sudah ada. Ada Ali, ada Sukma. Oke, tinggal di print screen. Kemudian pastekan ke yang tadi. Boleh Bapak Ibu sambil ini ya, sambil bekerja kalau ada 2 device ya. Nggak apa-apa kalau ada sambil dipraktekkan. Publikasikan diagram dipindahkan di sheet tersendiri. Nah, caranya adalah lihat lagi panduan. Seperti apa panduannya? Oke, panduannya adalah ini publikasikan diagram pindahkan di sheet tersendiri. Publikasikan diagram. Oke. Publikasikan diagram. Oke, ini kalau klik kanan ada nggak publikasi di sini? Nggak ada ya. Kalau ini. Oke. Ini adalah area diagram, ada publikasi. Tidak ada publikasi ya. Kita lihat lagi panduannya, kok bingung. Publikasikan diagram dipindahkan di sheet tersendiri. Oh, dipublikasikan. Oke. Dilihat ya. Publikasikan, rentang dilindungi, dibekukan, sisipkan, edit, duplikasikan, tempel khusus, format, data, angka. Ini mestinya ada publikasi. Dinding warna, duplikasikan. Oh, ini ada yang salah ini. Oke, Bapak Ibu ya, saya ulangi. Saya ulangi ini. Bentar. Hapus dulu. Oke, caranya adalah klik kanan ini, ya, klik kanan. Kemudian boleh mau di copy atau kalau saya mau copy dulu, kemudian dipastekan. Ini jadi ada 2. Oke, saya ulangi biar tidak salah. Cukup saja. Oke, ini klik copy saja, pastekan saja. Jadi buat ada 2. Oke. Oke, seperti itu, tinggal print screen. Kemudian dipindah ke sini. Oke. Berikutnya apa lagi? Panduan berikutnya adalah dia minta menjadi diagram nilai. Oke, jangan diagram nilai. Ini gampang Bapak Ibu ya. Oke, ini buang saja. Ini diagram nilai adalah pilih klik kanan, kemudian diagram nilai, area diagram, keterangan, rangkaian. Oke, saya klik lagi ini.
klik lagi, ulangi, klik lagi bagian apa namanya grafiknya. Kalau mau edit diagram, kemudian ini diagram nilai. Cari diagram nilai. Ini ada diagram nilai. Saya ulangi. Bagian ini diklik, kemudian klik titik 3 ini, kemudian edit diagram, kemudian ambil cari yang mana ya? Mana? Saya ulangi. Edit diagram, ambil yang bentuk diagramnya adalah, gaya diagramnya adalah, kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul? Ini nih, jenis diagramnya dipilih menjadi diagram yang punya nilai. Seperti ini jadinya. Ya, ada 25, 50, 75. Kemudian print screen. Oke. Kemudian dipaste ke sini. Oke. Selesai. Yang ini selesai. Berikutnya adalah screenshot diagram lingkaran dari nilai. Ini gampang lagi, tinggal diubah saja. Ini pilih. Ini adalah edit diagram, kemudian dengan lingkaran. Bisa lingkaran seperti ini. Oke, ini selesai. Ini coba lihat panduannya ya, jangan sampai kita ini. Oh, ini dia minta hanya 2 nilai saja. Kalau hanya 2 nilai saja, berarti Bapak Ibu cukup diulangi, cukup yang nama ini saja ya. Oke, kita ulangi. Yang ini saya ulangi, berarti ini delete dulu. Delete dulu, cukup yang di blok ini saja. Oke, ini saja di blok. Kemudian ambil diagram yang bulat. Ambil yang bulat. Oke, seperti ini hasilnya. Tinggal print screen, kemudian bawa ke praktek sini. Oke, berikutnya Bapak Ibu semua. Lindungi sheet dengan akses edit, hanya Anda saja yang dapat diedit. Ini adalah seperti ini. Caranya, lindungi sheet itu adalah ini. Ini lihat belum ada kunci. Kalau kita kunci ini, ya, lindungi sheet, pilih lindungi sheet. Oke, kemudian ini sudah selesai lindungi sheet. Oke, lihat panduannya, lindungi sheet seperti ini. Ya sudah. Jadi diulang lagi, saya ulangi lagi. Pilih ini, pilih lindungi sheet. Kemudian, oke, masukkan, nggak usah masukkan ya, kecuali sel tertentu saja. Setel izin Bapak Ibu ya, setel izin. Itu masukkan nama kita, hanya saya saja. Dah, ini di print screen, kemudian di paste. Oke, ini selesai. Berikutnya kita percepat saja. Alamat email rekan boleh, sudah cepat. Ini selesai. Oke, jadi terkunci. Yang ini tadi komen saja, komentar. Pilih komentar. Komentar, pilih misalkan nama. Oke, email Bapak Ibu semua, email kawan-kawan sudah, komentar sudah, print screen. Print screen. Oke, kemudian paste di sini. Oke, selesai. Kemudian salin diagram. Screenshot Anda klik salin diagram. Salin diagram kita lihat contohnya seperti apa. Oh ya, salin diagram tadi cukup seperti ini saja ya, copy cat saja ya. Copy cat saja. Salin program itu sama dengan copy cat saja. Pilih ini, Bapak Ibu, pilih ini, kemudian salin diagram, cukup ditunjukkan saja print screen, kemudian di paste di sini. Oke, selesai. Berikutnya adalah Google Doc dengan grafik klik. Jadi kita copy, kita lihat panduan lagi, jangan sampai salah. Yang ini tadi, oh ini diagram yang ini. Oke, saya ubah diagramnya. Sebenarnya diagramnya nggak apa-apa yang ini. Kalau mau diagram yang tadi juga boleh.
Kita ubah aja diagram ini. Saya ubah misalkan menjadi ini. Ini menjadi seperti ini. Saya ubah menjadi diagramnya seperti tadi. Oke. Sorry, bentar. Oke, seperti ini. Nah, kemudian mintanya apa? Mintanya berikutnya adalah minta di Google Doc-nya. Oke, di copy saja Bapak Ibu yang ini. Yang di grafikin tadi, salinan grafik, kemudian klik kanan, tempel paste. Oke. Caranya adalah ini, klik kanan, salin diagram, kemudian buka, Bapak Ibu buka Google Doc. Ya. Buka Google Doc. Mana Google Doc yang sudah ada terbuka tadi ya. Buka Google Doc, caranya ini, buka Google Dokumen, kemudian pastekan di sini. Sudah dipastekan nanti screenshot. Oke, ini pilih kosong, kemudian saya screenshot ya, Ctrl P di sini. Oke, tunggu. Ctrl V. Tempelkan sini. Oke, udah jadi. Print screen, kemudian oke, ini paste ya. Oke, itu yang ini silakan Bapak Ibu lanjutkan yang berikutnya. Ini saya lewati saja, tinggal ikuti saja petunjuknya, tinggal 2 slide lagi. Siapa saja yang melihat. Oke, ini kemudian alamat rekening Anda diisi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk Google Sheet? Silakan. Nanti link absen di terakhir ya. Link absen kami berikan di terakhir saja. Sengaja belum kami buat di situ, tapi ya. Hanya Pak, Ya, yang coba diulang lagi yang kunci diagram tadi Pak. kunci sheet ya. Ya. Bukan, kunci sheet apa kunci Kunci diagram? sheet. Kunci sheet. Oke, kita ulang ya, kunci sheet ya. Kunci sheet caranya adalah, ini saya lepas dulu lindungan sheet-nya. Lepas dulu setel izinan. Masih terkunci nih. Bentar. Ini masih terkunci. Lihat lindungi sheet, ini masih terkunci. Ini setel izin, kode lindungi sheet ya. Edit ya. Atau saya buat baru saja yang ini tadi ya, yang ini saja, yang kosong saja ini. Lindungi sheet itu seperti ini. Klik kanan di sini, di bagian sheet. Ya. Belum share screen, Pak. Oh, belum share screen, sorry. Belum share screen. Oke, di bagian sheet, ini kan belum ada kuncinya. Oke, bagian sheet belum ada kuncinya. Klik ini, kemudian lindungi sheet. Lindungi sheet. Oke. Kemudian di sini setel izin. Setel izin. Sudah setel izin. Kemudian hanya Anda. Hanya Anda. Oke. Oke. Atau kalau custom berarti ada yang mau ditambahkan gitu ya. Siapa saja yang mau ditambahkan gitu. Ya. Tapi kalau ini hanya Anda, hanya saya. Berarti selesai. Cukup seperti ini, print screen ya, print screen. Jadi ini akan langsung terkunci. Dia akan ada terkuncinya. Oke, seperti itu. Orang lain tidak bisa mengubahnya kalau itu dikunci ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Septa, ada pertanyaan Septa? Oh, numpang tanya Pak. Ayo silakan. Yang first screen tuh kok nggak bisa saya Pak?
Print screen itu banyak macam. Di keyboard itu ada bacaan insert, ya di bawahnya ada print screen. Bisa nggak? Pencet insert, kemudian Ctrl V ke Google Slide. Ada PRTSC-nya ada Pak, tapi kok dipastekan nggak mau. Oke, ada FN nggak di keyboardmu, Bu Eca? Apa? FN di sebelah kontrol. Ada FN nggak? Control. FN. Ada. Ah, pakai FN itu. Pakai FN. Ya, gunakan FN insert. FN insert. Ya, FN print screen. FN print screen. FN print screen. Ya, Terus kemudian baru kontrol. dipastekan. Ya, baru dipastikan. Oke Pak, kasih. Bisa kan? Karena masing-masing keyboard beda ini ya. Beda pengaturan. Ada lagi yang lain? Saya coba Pak. Bu Nurul, aman-aman? Nurul Gusmiati? Bisa. Bisa Pak. Ya, Bisa. Kasih Pak ya. sama-sama Bu Eca. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Kalau mau lihat email teman di satu classroom ini gimana, Pak? Lihat email di Classroom ya. Pencet namanya bisa juga sih sebenarnya. Coba ya. Coba saya share dulu ya. Lihat nama email di teman satu kelas. Sebenarnya klik satu kali aja emailnya udah cukup sebenarnya. Ini saya anggota. Ini anggota, tapi bisa nggak ya dilihat ininya emailnya ya? Kalau saya klik orangnya, pengelola ini. Kalau saya mention nama Bapak terus Pak, nggak apa-apa kan Pak? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Mention nama Iya. Bapak aja, Pak ya? Nggak apa-apa, Kamu mention mention namaku. nama Bapak aja Pak. Boleh, boleh. Di apa, Pak? Jarnawi apa, Pak? Emailnya, Pak? Akunnya, Pak? Setiap undangan pasti ada di email. Di yang saya Oh. kirim. Ya. Pakai ini, pakai nama ini akun saya ini. Muhammad Jarnawi 82. Muhammad Jarnawi. Ya, Muhammad Jarnawi 82 @guru .smp.belajar.id. Sebentar Pak, izin Pak. Ya, Mau izin catat Pak. Saya silakan. pakai yang Jarnawi 79 itu nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayaknya udah mention kayaknya. Oke. Udah Pak, terima kasih. Siap. Oke. Kita lanjut ya. Siap. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, kawan-kawan ya. Oke, kita berikutnya adalah kita akan belajar Google Calendar. Oke, di Google Calendar Bapak Ibu. Oke, ini share dulu. Ini yang sering kami pakai setiap hari. Google Calendar, ya. Di Google Calendar ini tugasnya adalah Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot dari membuat kalender baru bernama Revo. Kalau enggak GFE saja lah ya. Kita bikin Google for Education saja ya. GFE saja. Oke, GFE saja. Nah, silakan nanti caranya adalah buka Google Calendar di titik 9 ini lagi ya. Titik 9. Silakan buka kalender. Ini setiap hari kami gunakan Google Calendar. Karena untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oke, ini sudah. Oke, nah, perlihatkan Google Calendar kami. Setiap hari ada ada pekerjaan yang kami tulis di Google Calendar. Pak ulangi ambilnya di mana tadi Pak? Di titik 9. Di titik 9. Di My Drive. Boleh di My Drive boleh. Di Google titik Calendar. 9 ya, di bagian Oke. kalender. Oke. Ya. Nah, kemudian
Ini perhatikan, kita sudah buat apa ya? Buat dokumennya setiap hari. Seperti hari ini ada jam 9 for education. Sebenarnya jam 9 ini ada juga kegiatan saya namanya live coaching ini ya. Live coaching virtual reality. Hari ini juga berserentak ya. Oke. Nah, kemudian sampai ke besok, sampai ke lihat ya bulan Maret sudah kami buat juga kalendernya. Ini ada apa ini? Ini ada rapat tanggal 6 Maret ada rapat. Ini juga ada live coaching. Ini juga sampai ke nih sudah saya buatkan ujian sekolah mulai tanggal 20 April sampai 30 April sudah ada. Google Calendar sudah kami buat. Jadi sudah ada pengingat. Jadi tidak ada lagi catat-catat di apa ya, di agenda boleh lah, tapi secara digital saya sudah catat di Google Calendar. Kemudian untuk bagi raport, ini ada pembagian raport. Ada yang tanggal 18 Juni ya atau 19 Juni nanti bagi raport. Sudah ada. Sudah disiapkan ya. Jadi sudah disetting semua kegiatan sampai ini ya. Nah, sampai misalkan nanti tanggal 27 ada kegiatan saya di SDIT Ikra di Bengkulu, sudah dibuatkan tanggalnya. Oke. Nah, bagaimana membuatnya supaya ini bisa dikerjakan dibuat secara baik seperti ini? Saya contohkan. Misal ya, kita misalkan saya mau buat tanggal mana ya? Saya ada tanggal 15 Maret misalkan. Nih tanggal 15 Maret, oh ini sudah ada ya. Nah, di 15 Maret ini, atau saya buat tanggal saja, saya buat saja di tanggal 14 Maret ya. Klik 14 Maretnya Bapak Ibu, klik judulnya. Misalkan pelatihan Google for Education. Kemudian hari apa? Tanggal 14 Maret. Jamnya jam berapa? At time. Jamnya jam berapa kita buat? Misalnya jam 9. Jam 9 ini jam 9 AM ya, pagi sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ya, 11 AM berarti 2 jam. Oke, ini jam 9 sampai jam 11. Kemudian saya ingin menambahkan siapa lagi, karena email saya 2, ini email akun belajar.id, saya tambahkan email saya satu lagi yang email pribadi saya. Pakai jarnawi79@gmail.com. Oke, jadi dua-dua ini baik itu di email belajar.id maupun di email biasa itu akan ini ya. Kemudian apalagi deskripsinya apa? Misalkan pelatihan Google for Education ya, for Education Kaur misalkan. Kemudian ini ubah warnanya misalkan jadi warna kuning biar saya nampak gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya selalu mengingatkan pribadi kami. Oh, nanti saya mau buat 1 jam sebelumnya. Sudah diingatkan oleh email saya, oleh Google Calendar. 1 jam lagi nanti ada kegiatan pelatihan. Ditambah lagi. Biasanya lupa 1 jam. Saya tambah lagi 10 menit sebelumnya. Saya buat 10 menit sebelumnya. Jadi 2 kali ingat. Atau tambah lagi. Bahwa nanti akan diingatkan lagi bahwa 5 menit sebelumnya. Ya, jadi kami tidak pernah terlewatkan sejak ada Google Calendar ini dengan mengingatkan, oh berarti ada email masuk, ada notifikasi yang masuk, ya, ada notifikasi yang masuk. Kemudian saya simpan. Kedua email saya itu diminta mengingatkan kembali ya. Dua-dua email saya diingatkan. Ini sudah ada. Ini email yang menggunakan belajar.id, email saya satu lagi yang menggunakan Jarnawi 9 pasti ada ya. Pasti ada.
Oke, kita lihat Google Calendar saya yang satu lagi. Jadi semua aktivitas kita mau 1 bulan, mau berapa hari ke depan, sudah tercatat oleh Google Calendar. Notifikasi akan muncul terus setiap hari. Ini pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi sudah mulai beranjak kita ke segala aktivitas kita sudah terdokumen dengan baik. Kita lihat ya bulan Maret, tanggal 14 kita perhatikan. Nah, ini muncul. Ini muncul yang kami buat tadi. 2 email bisa mengingatkan sekaligus ya. Di email biasa ini dan di email satu lagi adalah email ini. Ya, di email ini. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu membiasakan semua apa yang kita ikut pelatihan itu semua silakan dicatat. Kalau saya itu ikut pelatihan selalu saya catat. Misalkan ini tanggal 8 Maret ada live coaching juga tentang virtual reality. Ada tanggal 26 Maret nanti ada juga live coaching juga di ini. Jadi itu sudah terdokumen dengan baik. Jadi tidak lupa ya apa yang kita kerjakan. Nanti kalau Bapak Ibu terbiasa nanti semuanya akan ada di terdokumen dengan Google Calendar ya. Itu kebiasaan yang harus kita ubah ya Bapak Ibu ya dengan Google Calendar. Nah, Maaf, kalau sudah SMKN 1 tahun. oke, sekarang saya uji coba ya. Saya uji coba. Bapak Ibu akan menerima semua Google Calendar Bapak Ibu semua dengan cara apa? Saya ingin mengingatkan misalkan besok, misalkan saya create ya. Saya create ini. Saya create. Kemudian misalkan Google for Education. Google for Education hari ketiga. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke email hari ketiga. Ke email dan ke Google Calendar Bapak Ibu semua. Ya. Oke, ini tanggal berapa? Tanggal kita buat bulannya adalah tanggal 20. Kemudian jamnya nanti jam 9. Kemudian ini jamnya adalah sampai jam 11. Oke. Kemudian nah, siapa yang mau kita undang? Ya. Siapa yang mau kita undang? Add guest. Saya klik sini adalah Kaur. Karena sudah ada dalam bentuk classroom ya, sudah ada dalam classroom. Ini saya pilih Kaur, ada Google for Education. Saya klik ini. Bapak Ibu semuanya akan menerima kalender ini. Semua akan menerima kalender ini. Ya. Oke. Saya buatkan warnanya menjadi warna merah misalkan. Kemudian 1 jam sebelumnya saya ingatkan lagi. Kemudian tambahkan lagi 10 menit. Oke. Ini saya simpan. Dan Bapak Ibu semua akan menerima ini semua nanti. Oke, saya simpan. Oke, saya send. Oke, event save sudah dibuat. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya? Sudah Ya, muncul. sudah, Semua. Bayangkan hari ini saya ngirim ke semua email ke Google Calendar Bapak Ibu semua sudah muncul. Ya. Kecepatan kita ngirim asal punya kelas ini, ya. Punya kelas yang sudah ada terinclude email Bapak Ibu semua. Semua yang punya email itu akan notifikasinya akan masuk ke sini. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu. Saya ingin mengajarkan kalau Bapak Ibu terbiasa dengan Telegram, ini ilmunya adalah kalau terbiasa dengan Telegram, di Telegram Bapak Ibu biasakan buat bot ya, biasakan buat bot dengan Gmail. Jadi Gmail yang masuk ke kami, perhatikan ini Telegram kami. Bapak Ibu apapun aktivitas yang Bapak Ibu dengan mention ke kami, dengan mention Google Belajar Muhammad Jarnawi 82 tadi, itu masuk semua ke kami. Ini Gmail botnya kami. Ya. Ada Panisia Julita, ada Noprianto, ya. Ini semuanya Google Calendar yang barusan saya tadi pagi ya. Ini ada Pak Sakban, permintaan akses.
Oke, ini semua Bapak Ibu terintegrasi ke sini. Caranya Bapak Ibu bagaimana membuat bot di Telegram? Pilih slash, start saja Bapak Ibu ya. Start saja dengan Gmail Bapak Ibu ya. Ini start, ini akan ada email semua. Kemudian ini you are authorized, ini diautorisasi, ya, saya iakan. Jadi Bapak Ibu semua, Telegram, kami pun dibantu oleh Telegram untuk diingatkan setiap kegiatan yang terjadi. Setiap aktivitas Bapak Ibu juga ketika mention ke alamat ini, juga saya tahu dipakai Telegram. Jadi betul-betul hari ini kita itu dimudahkan, ya, dimudahkan dengan adanya teknologi. Oke, sampai di situ kita langsung praktek berikutnya ya. Oke. Jadi judulnya tadi adalah mana panduannya tadi? Itu saya mengingatkan kembali Bapak Ibu semua. Jadi aktivitas Bapak Ibu semua apa yang dilakukan, apapun kesibukan, itu gunakanlah Google Calendar untuk pengingat diri kita. Ya. Mau ulang tahun diingatkan, ulang tahun siapa diingatkan dengan Google Calendar juga boleh seperti itu. Oke, dengan ini tadi. Oke, praktek ya. Langsung praktek ke ini. Ini Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot dari membuat kalender baru bernama GFE. Oke. Nah, caranya boleh dengan nama sekolah nanti juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tunjukkan dengan cara seperti ini. Ya. Saya sudah buatkan. Ini kemarin pelatihannya di SMP 9 Kaur, di SMP 1 Kaur. Sudah ada ini ya. Sudah ada grup khusus. Jadi kalau saya mau kirim email ke SMP 1, itu akan langsung semuanya akan terima. Kalau ke SMP 9, langsung diterima SMP 9. Oke, contohnya seperti apa kita membuatnya adalah, Bapak Ibu silakan, ini sudah banyak, ini namanya ada order kalender. Tinggal klik plus saja, add order kalender, tinggal plus saja, kemudian create new calendar. Create new calendar. Create new calendar. Oke, mau apa? Misalkan GFE, misalkan. Atau nama sekolah Bapak Ibu, boleh nanti ya. Saya juga tidak membatasi. Ini notifikasi Telegram saya masuk. Oke, GFE, kemudian mintanya apa lagi? Minta di tanda panah seperti ini. Oke, kita buatkan Google Calendar, kemudian GFE kita create. Oke, kalau sudah di-create kalender, oke, proses akan muncul di sini. GFE akan muncul seperti ini. Oke, sudah ini. GFE sudah muncul di sini. Tinggal Bapak Ibu, tinggal di print screen. Insert. Kemudian masukkan ke tugas Bapak Ibu di bagian kalender. Tuh, apa tuh? Aliansi Wendra. Jadi, saya kelihatan Aliansi Wendra komen apa tadi? Jadi kelihatan di sini ya, di Telegram yang tadi ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu semua, kita akan masuki panduan berikutnya adalah, panduannya adalah, ini gampang nih. Anda ingin rekan Anda mengedit acara kalender Anda. Jadi artinya rekan kita itu bisa ngedit. Jadi sama-sama ya. Ke email rekan sekolah Anda dengan akses permission melihat secara detail. Jadi caranya adalah buka bagian GFE tadi, oke, dibuka. Nah, ini adalah share with specific bagian access permission, Nah, siapa yang mau ditambahkan access permission ini? Caranya adalah get share link ini. Ya. Sorry. Apa panduannya tadi? Mengedit acara kalender repo, menit satu bukti menyatakan Anda membagikan kalender ini. Oh, membagikan ya, betul lah, membagikan ya. Membagikan ini tadi get share link, membagikan, kemudian copy saja. Tapi nggak sama ya, nggak sama dengan yang ini tadi ya. Bentar, nggak sama dengan panduan ya. Oh ya, dengan akses permission melihat acara detail. Oke, seperti ini.
Oh, ini ditambahin lagi add people, access permission, add people. Nah, ini tambahkan siapa mau nambahkan ini misalkan. Nah, mention saja kawan Anda seperti ini. Kemudian print screen. Oke, selesai. Balik lagi ke kerjakan tugas yang kedua kita. Mana tadi ya? Oke, ini selesai. Berikutnya apa lagi Bapak Ibu? Buat acara persiapan belajar di tanggal berapapun di bulan Februari 2021. Lalu undang satu rekan sekolah Anda. Lalu klik tombol find a time. Temukan waktu untuk mencari waktu yang taman Anda bisa. Caranya adalah tanggal berapapun di bulan Februari. Persiapan belajar. Kita lihat panduannya seperti apa. Panduannya adalah nih, yang saya bilang tadi, yang saya ajarkan dari awal tadi ya. Yang saya ajarkan dari awal tadi adalah buat di salah satu tanggal, misalkan tadi, saya ulangi di sini, create ini buat di salah satu tanggal, ini misalkan jadwal belajar bersama, misalkan, kemudian tanggalnya bulan apa, di bulan bulan Februari misalkan tanggal 28, misal, jamnya jam berapa, tapi pilih find a time. Artinya find a time itu adalah kapan waktu yang tepat buat teman kita untuk bersama-sama. Cukup Bapak Ibu klik saja find time ini. Mana tadi ya find time tadi ya? Oke. Nah, jadwal bersama, kemudian pilih find time ini ya. Cukup ini, kemudian print screen. Artinya kita itu mencocokkan dengan kawan kita untuk mengerjakan tugas. Oke, terus apa lagi? Maaf Pak, boleh diulangi Pak yang tadi Pak? Yang mana? Yang find time? Yang ini? Find time Pak? Iya Pak. Oke, saya ulangi. Di bagian ini, di bagian create, ya, atau buat, ada yang berbahasa Indonesia, buat, kemudian buat judul, judulnya apa, kemudian find time, ya, find time, oke, ini pilih ini find time, tapi bulan Februari ya, bulan Februari, tanggal 28 Februari, 28 Februari, kemudian pilih find time seperti ini, sudah, cukup ini screen, print screen, ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu semua. Apalagi berikutnya. Panduannya adalah. Ini gampang ini. Anda ingin membuat jalur persiapan belajar. Screenshot satu acara persiapan belajar Google for Edu di bulan Februari jam 10 sampai 10.30. Dengan mengundang satu email rekan Anda. Dengan satu lampiran file apa saja di kalender repo. Oh, gampang ya. Di kalender GFA saja yang tadi ya. Kalender GFA saja. Oke. Nah ini ya sama seperti tadi persiapan belajar. Tinggal mengundang siapa. Kemudian lampirkan apa saja. Ya. Silakan dengan cara seperti apa? Dengan cara sama seperti tadi. Create calendar. Ini tadi. Persiapan belajar, kemudian jam 10 sampai berapa tadi? Jam 10 sampai jam 10.30. 10.30. Berarti 10.30. Oke. Kemudian undang temannya. Jadi saya undang teman ini, kemudian lampirkan. Nah, lampirkan apa yang mau dilampirkan di sini? Silakan nanti di deskripsi saja. Ya, lampirkan apa saja. Kemudian apa lagi mintanya? Mintanya adalah dengan lampiran satu file saja di kalender. Ya, dilampirkan saja nanti satu kalender. Apa yang mau dilampirkan? Misalkan ini add attachment nih. Add attach ini menjadi misalkan apa yang saya mau lampirkan. Terserah mau lampirkan dokumen boleh, Excel boleh. Misalkan ini saya lampirkan Excel misalkan. Oke, saya lampirkan ini sudah ada. Kemudian saya simpan. Oke. Seperti itu.
Ini nanti di print screen. Oke, print screen. Oke, kita print screen. Oke. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu ya, tinggal diperbesar saja ini. Oke. Ini nanti diatur saja ya, di mana letak-letak ini diatur saja. Oke. Berikutnya adalah Anda ingin mengedit notifikasi untuk acara persiapan belajar, notifikasi 10 menit, dan email 1 jam persiapan belajar Google for Education. Tadi sudah diajarkan juga, tinggal diatur saja di sini. Diatur di sini, notifikasinya adalah dia minta 1 jam, bentar, apa tadi minta? 1 jam di email ya? 1 jam dengan email. Bentar, mana tadi panduannya? 1 jam email dan 10 menit notification. Caranya sama seperti tadi. Di sini adalah mana-mana. Oke. Ini 1 jam. Ya. Add notification 10 menit. Seperti tadi ya. Seperti tadi sudah disampaikan. Oke, kemudian ini di print screen. Print screen. Oke, berikutnya. Oke, saya mundurkan. Oke ya. Gimana Pak munculkan yang tanda panah merahnya tadi? Ini udah ada di ini ya, di praktek 2 sudah ada ini tanda panahnya ini. Iya, tapi Tinggal Bapak waktu Ibu. di Ya, paste kan hilang deh Pak. tertutupi ya. Caranya Ya. seperti ini. Klik kanan ini di gambar ini, kemudian di urutan, dimundurkan. Kalau bahasa Inggrisnya apa Pak? Kalau enggak, gampangnya gini. Format option. Pencet kontrol, tanda panah ke bawah. Kalau tanda panah ke atas, berarti dia akan hilang. Tapi kalau tanda panah ke bawah, pencet kontrol, tanda panah ke bawah. Oh ya, oke. Muncul. Ya. Bapak, makasih. Ya. Seperti itu ya. Kemudian terakhir, tambahkan kalender menarik football. Bagi yang hobi ini. Bagi yang hobi main bola, misalkan main apa gitu, diingatkan saja di kalender ini gitu. Caranya adalah sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini. Ini banyak sekali ini kalender saya ini. Caranya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Caranya adalah pilih tanda plus ya. Saya ulangi. Apa nih perintahnya? Perintahnya apa? Anda mengedit. Tambahkan 2 kalender menarik football di NFL, APC, dan Arizona. Oh, di bagian setting ya. Bagian setting, add kalender. Bagian setting, add kalender. Mana setting? Setting. Ada nggak setting, add kalender? Nggak ada ya? Oke, coba saya tambahkan sini ya. Add setting, tidak ada di sini. Bentar. Hilangkan dulu. Ada bacaan setting. Ini sudah ada, muncul sini ya. Arizona sudah ada. Ini karena sudah di setting sebelumnya. Bentar, saya buka yang email saya satu lagi. Bisa nggak nanti? Kalau saya add setting. Kalau saya setting. Oke, sini ya Bapak Ibu ya, ketemu ya. Silakan pilih setting, bagian ini, setting. Oke. Kemudian pilih setting. Kemudian
Muncul seperti ini. Kemudian cari event setting ya. Bukan event setting, lihat lagi, sorry. Oh, 2 kalender menari football. Yang khusus football, Football. Add kalender football. Ada nggak football sini? Time zone, language, football. Add kalender. Bukan. Import dan Excel. Kok nggak bisa? Add kalender. Mana add kalender? Oh, ini event from Gmail. Nggak buka. Di option time zone, work clock, language region, working host, main, keyboard offline, subscribe, from URL. Nah, sudah ada sebelumnya sini. Sudah ada AFC ini soalnya. Oke, di sini setting. Ntar ya Bapak Ibu ya. Udah ketemu soalnya. Ada add calendar, ada import. Bukan. Add calendar. Bukan. Oh iya, ketemu. Ketemu Bapak Ibu ya. Caranya gini. Saya ulangi. Buka setting. Oke, buka setting. Kemudian ada bagian add calendar. Add calendar. Kok nggak sama ya? Nggak sama yang punya kalender saya. Add calendar, oh browsing calendar interest. Oke, saya ulangi. Add calendar, kemudian browsing calendar of interest. Oke, kemudian di sini ada bacaan sport, ada bacaan football. Ada bacaan football. Kemudian pilih NCA tadi ya. Karena sudah karena sudah sebelumnya sudah saya add soalnya ini. Silakan dipilih Bapak Ibu ya. Interest, football, kemudian NTLCFL ya. NPL. Saya lihat dulu. Kok kenapa ini? NPL, APC dan Arizona. NPL, APC dan Arizona. NPL APC Arizona. Ketemu nggak? Di footballnya ini mestinya. National Football NCL. Arizona Carnida. Oh ini di sini. NCL. Ya, diklik AFC dengan Arizona ya. Ini diklik ya. Oke. Oke. Cukup di print screen. Oke, ketemu ya. Print. Dan ini hasilnya. Oke, selesai. Selesai untuk yang kalender. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang kalender? Karena yang dua lagi gampang kok. Baru gabung, baru balik sekolah. Oh, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya Bapak Ibu. Bu, apa? Waduha apa Bapak ini? Waduha ini. Waduha wal laili iza saja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ada 2 slide lagi. Itu pun mudah, nggak lama kok. Paling hanya 5 menit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Saya lanjut terakhir, Bapak Ibu semua. Terakhir di Google Slide, di Google Meet ya. Di Google Meet ini gampang Bapak Ibu. Satu screenshot dari berbagai layar di Google Meet. Caranya adalah Bapak Ibu semua gampang. Tinggal ambil lagi titik 9 lagi. Semuanya kembali ke titik 9 ini. Kemudian pilih Google Meet. Ini namanya Meet. Google Meet. Kemudian kita pilih. Kemudian kita lakukan rapat baru saja. Ya, rapat baru. Oke, makasih sudah matikan.
Rapat Kok yang baru, aku nggak ada, Pak, rapat barunya? oh, beda tampilan ya? Tambah rapat, Pak. Ya, tambah rapat boleh. Ya, tambah rapat. Nggak ada. Oke, kalau enggak pakai ini saya bisa nggak? Enggak bisa. Rapat, mulai rapat instan. Oke, saya mulai rapat seperti ini. Kemudian muncul nanti adalah gambar kita. Hanya 2 slide saja ini. Ini untuk mencoba bergabung. Sudah itu, oke. Jadi sudah muncul. Silakan Bapak Ibu nanti di print screen saja. Ini muncul, saya print screen. Oke. Kemudian, Maaf, Pak. Bisa ulangi, Pak. Ini tampilannya di depan nih langsung ada tanda tambah join or start or a meeting. Itu ya, Pak? boleh, yes, boleh, silakan. Saya ulangi, Google Meet ya, ×9 Google Meet. Kemudian silakan Bapak Ibu, rapat baru beda tampilan ya. Kalau ini saya sudah punya jadwal tadi, sudah saya jadwalkan. Jadi nanti jam 2 lagi ada pertemuan ini. Nah, tapi saya rapat baru saja, kemudian mulai rapat instan saja. Oke, sudah rapat. Kemudian kita tunggu sampai loadingnya. Kemudian ini sudah, tinggal saya print screen saja. Oke, bentar lagi ini sudah muncul. Smile. Oke, print screen. Kemudian saya masukkan ke sini. Itu saja cukup Bapak Ibu ya. Kok belum, nah ini sudah masuk ya. Print screen sudah masuk. Terakhir, screenshot mengatur bandwidth. Di mana mengatur bandwidthnya? Gampang. Adalah titik 3 ini paling bawah. Titik 3 ini paling bawah. Kemudian adalah kita masuk ke setelan. Ya, masuk ke setelan atau setting. Oke, ini cukup. Udah selesai seperti ini. Print screen kan. Karena nanti kalau mau pakai print ini video, mau pakai resolusi yang mana? Yang 720 boleh. Yang otomatis juga boleh. Ini semua boleh. Seperti ini print screen, kemudian dipastikan ke tugas ini. Oke, selesai tugas kita untuk hari ini. Google Meet, Google Sheet, dan Google Calendar. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang Google Meet? Hanya 2 itu saja Bapak Ibu yang Google Meet. Sengaja dipermudah. Pak, Pak, yang ini saya kan pakai pengaturan komputer. Jadi gimana, Pak? Bentar. Rasain dulu, sabar-sabar dulu. Selfie dulu. Selfie dulu. Gimana selfie? Oke, yang saya kan Pak pakai komputer Pak. Kalau Bapak itu tampil mukanya, saya Iya. tuh cuman foto aja nggak apa-apa. Nggak Soalnya apa-apa. nggak ada kameranya. Nggak ada kamera, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama buat selfie. Bu Eca apa, Bu Eca? Cara bandwidth yang terakhir tadi. Di bandwidth tadi adalah seperti ini. Saya share lagi. Caranya buka yang titik 3, ada 3 lagi. Buka yang titik 9 ya. Titik 9, sorry. Ini tadi sudah masuk ke sini ya, saya. Kemudian titik 3 ini, titik 3 di bawah. Pojok kanan bawah. Opsi lainnya. Kemudian pilih setelan. Pilih setelan. Karena di sini semua Bapak Ibu, di bagian ini, kalau kita ngajar juga bisa pakai papan tulis. Kita bisa merekam rapat ini. Kemudian bisa ubah tata letak. Ya, ubah layar penuh. Nah, kemudian, kalau ini mengubah bandwidth, cukup di bagian setelan. Setelan, pilih setelan. Kemudian pilih video. Ini videonya. Oke. Mau otomatis resolusinya atau yang high ini definisi tinggi seperti ini. Cukup seperti ini di screenshot. Seperti itu Bu Eca. Oke, Pak. Rem. Izin tanya, Pak. Silakan Pak Suganda. Ini kan laptop saya ini kan ini kayaknya webcamnya nggak terpasang, tidak terinstal. Nah, Denny setelah kita buat judul, apakah dia harus join now dulu ya, Pak? Join now. Join now. Join now ya? Ya, join now Pak Suganda. Oh, baik. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Suganda. Lagi yang lain Bapak Ibu?
Kalau bisa lebih cepat lagi share record Zoom-nya, Pak. Siap, siap, Pak Noprianto. Siap. Ada lagi? Siapa nih? LG 9 LB. Nanti absen kami berikan setelah ini ya. Absen hari kedua. Pak Kennedy kita ini aman-aman saja kinanya. Aman-aman dengan hati. Apa memang hati ini gitu? Oke, kalau nggak ada, kayaknya apa diam paham atau Pak ini ya? Oh, benar. Diamnya tuh Pak agak puyeng-puyeng dikit. Agak puyeng-puyeng dikit. Nanti dibantu lah ya, dibantu bagi kawan-kawan yang sudah mengerti nanti dibantu. Tidak pula 3 hari ini Bapak Ibu. 33 hari ini khusus kita di KAUR ya saling isi. Kalau misalkan ada kebingungan masih ada bingung lagi, kita buat Zoom lagi nanti kalau masih ada kebingungan. Yang penting saya mengharapkan proses ini bisa terjadi ya. Bagaimana bikinnya? Kita itu mengubah kebiasaan kita. Ya. Mengubah kebiasaan itu. Baik, kalau nggak ada, kita foto dulu. Foto di hari kedua. Kalau nggak ada. Sebenarnya enaknya training ini langsung tatap muka dan praktek langsung Pak waktu penjelasan supaya cepat menangkap. Oh iya, itu sudah pasti. Itu ada nanti. Gimana? Nanti minta bantulah, ada Pak Saban, ada Pak Meldi nanti ya. Ya Pak Suganda. Iya, anak muda pasti bisa, cepat kok. Lumayan. Minta tolong agak cepat di share record. Oh siap, Alfamek Putra siap, insya Allah ya. Habis ini nanti kita upload ya. Tapi saya masukkan ke YouTube dulu, nanti saya share ke kelas ya. Baik, kalau tidak ada silakan di on-kan videonya. Saya bantu share ini ya. Oh ya, kemarin belum saya share foto yang kemarin ya. Silakan yang kameranya di on-kan. Ada Emi, ada Nurul yang belum diinikan, ada Yepilita. Oke, saya on kan ya. Siap ya? Smile ya. Termasuk saya belum paham, mau nggak apa-apa. Oke, siap. Saya screenshot di slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan. Slide pertama. Bentar, saya belum Microsoft-nya. Ke Google Master untuk KAUR. Oke, saya simpan. Slide kedua ya, slide kedua. Ada yang sambil nyopir, hati-hati di jalan. Oke, smile 1, 2, 3, slide kedua. Baru pulang sekolah, Pak. Iya, slide ketiga. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ada yang sambil makan, Pak Anggi? Oke. Lapar, Pak. Oh, lapar. Slide keempat. Slide keempat. Oh, ada Bu Septian, ada Marzon. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Ada Pak Albadadi itu. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya stop record-nya.